Pernah nggak sih, kamu masuk kamar terus tiba-tiba lupa mau ngapain? Atau lebih parah lagi ujian, soalnya gampang, jawabannya udah di ujung lidah, tapi hilang, kosong, nggak inget apa-apa. Kesel banget kan rasanya? Kayak otak kita lagi ngeprank kita sendiri. Pertanyaannya, kok bisa sih kita lupa? Apakah otak kita penyimpanannya udah penuh kayak hard disk? Atau jangan-jangan ada tukang sampah di dalam kepala kita yang sengaja membuang ingatan? Di video kali ini, kita bakal bongkar habis apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak saat kita lupa. Siap? Kita mulai! Banyak orang menganggap otak itu kayak hard disk komputer. Kalau ingatan makin banyak, kapasitas makin penuh. Makanya kalau udah tua, kita susah ngapalin hal baru. Salah besar! Otak manusia tuh bukan hard disk. Otak itu lebih kayak hutan. Coba bayangin, setiap kali kamu belajar sesuatu atau mengalami kejadian, di otak kamu tumbuh jalur baru. Jalur ini disebut sinapsis. Semakin sering kamu mengingat sesuatu, jalurnya makin lebar, makin keras, kayak jalan setapak yang sering dilewatin orang. Nah, kalau kamu lupa, itu artinya jalur itu ditumbuhi semak belukar. Mulai hilang, tertimbun, atau bahkan sengaja dihilangin. Jadi sebenarnya, lupa itu bukan berarti datanya hilang. Datanya masih ada. Tapi jalur buat ngakses datanya yang rusak atau tersembunyi. Tapi kenapa ada ingatan yang bertahan seumur hidup, sementara yang lain hilang cuma dalam hitungan detik? Para ilmuwan punya banyak teori tentang lupa. Tapi yang paling keren dan paling masuk akal adalah teori dari seorang psikolog bernama Hermann Ebbinghaus. Di tahun 1885, dia melakukan eksperimen gila. Dia menghafal ribuan kata nggak bermakna, lalu menguji dirinya sendiri berhari-hari. Hasilnya, dia nemuin sesuatu yang sekarang kita kenal sebagai kurva lupa, the forgetting curve. Grafiknya ngeriin. Begitu kita belajar sesuatu, dalam 20 menit pertama, kita udah lupa 42%-nya. Dalam 1 jam, lupa 55%. Dalam 1 hari, lupa 74%. Bayangin, kamu baca buku keren banget hari ini. Besoknya, 74% isinya udah menguap. Kok bisa? Karena otak kita sebenarnya nggak peduli sama ingatan. Otak kita peduli sama yang penting. Kalau informasi itu nggak kamu pakai, nggak kamu ulang, nggak kamu ceritain ke orang lain, otak akan berpikir, ini nggak penting, hapus aja lah, biar irit energi. Makanya guru kita dulu selalu bilang, ulangi lagi pelajarannya di rumah. Bukan karena mereka sadis, tapi karena pengulangan adalah satu-satunya cara buat ngasih tahu otak, hey, ini penting, jangan dihapus. Tapi tunggu dulu, siapa yang sebenarnya menghapus ingatan kita? Ternyata, di dalam otak kita ada pasukan khusus yang tugasnya justru mendorong kita untuk lupa. Namanya adalah sistem neurogenesis dan pruning. Gini ceritanya, setiap hari otak kita memproduksi sel-sel otak baru, terutama di bagian yang namanya hipokampus. Ini adalah pusat penyimpanan ingatan jangka pendek. Nah, sel-sel baru ini kayak anak muda yang brutal. Datang-datang, mereka menginjak-injak koneksi lama yang udah ada. Mereka lebih milih bikin koneksi baru daripada merawat yang lama. Akibatnya, ingatan lama yang jarang dipakai tersingkir, ketimpa sama informasi baru. Terus ada juga yang namanya synaptic pruning. Ini kayak tukang kebun otak. Tugasnya adalah motong ranting-ranting kering. Maksudnya, memutuskan koneksi antar sel otak yang dianggap nggak berguna. Proses ini paling gencar terjadi pas kita tidur. Jadi, setiap malam, otak kita bersih-bersih. Nyapu ingatan yang nggak penting, biar yang penting punya tempat. Ngeri ya, kita kira tidur itu istirahat. Padahal di dalam ada perang saudara antara ingatan lama dan baru, plus ada tukang kebun yang rajin motong-motong. Terus kenapa ada orang yang kuat ingatan dan ada yang pelupa? Jawabannya, stres, tidur, dan emosi. Stres, hormon kortisol, hormon stres, itu racun buat ingatan. Kalau kamu stres, otak kamu terlalu sibuk mikirin ancaman, jadi nggak sempet nyimpen ingatan baru. Makanya pas lagi panik ujian, kita sering blank. Bukan karena bodoh, tapi karena kortisol lagi naik. Ingat tukang kebun tadi? Nah, tukang kebun itu kerja pas kita tidur nyenyak. Kalau kamu kurang tidur, tukang kebunnya lembur sembarangan. Bisa-bisa yang dipotong itu ingatan penting, bukan yang nggak penting. Emosi. Kenapa kita inget banget kejadian memalukan pas SMP, tapi lupa nama orang yang baru dikenalin 5 menit lalu?
Karena emosi kuat, malu, sedih, seneng, ngasih tanda merah ke otak. Ini penting, simpan baik-baik. Jadi, kalau mau ingatan kamu kuat, bikinlah emosi terlibat. Bikin belajar jadi seru. Atau minimal, jangan stres dan tidur yang cukup. Jadi kesimpulannya, lupa itu bukan berarti otak kamu rusak. Lupa itu fitur, bukan bug. Lupa itu cara otak buat ngerapihin diri, milih mana yang penting dan mana yang enggak, biar kamu enggak overload informasi. Kalau kamu ingat semua kejadian dalam hidupmu, dari bangun tidur sampai gosok gigi, dari sarapan sampai ke toilet, kamu bakal gila. Sungguh, otakmu baik banget udah nyaring informasi nggak penting buat kamu. Tapi, kalau kamu punya ingatan penting yang pengen kamu jaga selamanya, ulangi, ceritakan, dan kaitkan dengan emosi. Biar si tukang kebun otak tahu, hey, yang ini jangan dipotong. Gimana? Kaget nggak ternyata di dalam otak kita seribet itu? Sekarang gue balik tanya nih ke kalian. Kalian paling sering lupa pas lagi ngapain? Pas masuk kamar, pas mau ngomong, atau pas ujian? Ceritain di kolom komentar, siapa tahu kita bisa bandingin pengalaman. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke temenmu yang paling sering lupa janji. Mungkin otaknya lagi bersih-bersih pas dia janjian sama kamu. Dan kalau kalian penasaran sama topik sains seru lainnya, tulis di komentar ya. Like dan subscribe dulu, biar nggak lupa sama channel ini. Karena kalau lupa, ya udah, otakmu lagi pruning mungkin. Terima kasih udah nonton. See you di video selanjutnya.